Itu di SMA 2 Surabaya, Om jadi ketua seksi majalah. Itu aktif organisasi. mati. Kita pengurusnya yang buang kunci. Isinya puisi cinta untuk si doi sih. Itu awalnya. Saya tanya, ini pertanyaan apa tantangan? Keluar saya mau cari angin keluar, wah dijaga sama beberapa pasukan pengawal dia yang pakai M16, pakai Kalashnikov, pakai ada Mr. Pinatubo waktu dia bawa basoka segala jagain semua. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini kita mau bareng sama bintang tamu yang super banget, yaitu seorang jurnalis senior bernama Om. Nama aslinya siapa? Om Wahyu? Saya Wahyu Muryadi. Om Wahyu Muryadi, kita biasa panggil Om Wai. Nah, di video kali ini itu aku seru banget sih, aku excited banget karena aku pengen tahu nih gimana sih seluk-beluknya seorang jurnalis itu. Nah, ini kita bakal bahas soal itu bareng sama Om Wai. Kita belum tanya dulu nih, gimana nih kabar Om Wai hari ini? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya. Kemarin udah di swab antigen, minggu lalu juga di PCR. Sehat. Artinya negatif. Iya. Oke. Selalu sehat. Yang penting sehat. Yang penting kita harus sehat dulu ya. Terus Om Wai, ini di video kali ini nih kita akan bahas seputar jurnalis nih, karena kan teman-teman penonton nih mungkin banyak yang pengen mengikuti jejak kayak Om Wai nih. Kayak jurnalis senior yang padahal kita kita ini wartawan biasa aja. Cuma jadi wartawan yang lahirnya lebih dulu dari Anda aja. Jadi wartawan sejak tahun 1987. Ya kan, udah jadi 33 tahun lah. Ya kan, hampir 30 tahun itu aja. Berarti udah bisa berarti Om jadi wartawan tahun 87 ya? Ya. Jadi saya lahir ya? Kamu belum lahir? Belum lahir tuh. Aku lahir tahun 89. Oh iya. Tapi memang Om ketika pertama kali direkrut Tempo jadi koresponden di Surabaya, waktu itu udah ngira nanti 2 tahun lagi akan lahir seseorang yang ganteng. Ya kan? Orang yang ganteng, ya kan? Yang akan mendapatkan jodoh seorang dokter yang cantik dan pintar. Beneran sih. Luar biasa. Oh gitu. Jadi gimana Om, cerita dong awal-awalnya pertama tadi jadi jurnalis kenapa sih Om tuh memilih menjadi jurnalis gitu? Karena nggak ada pilihan lain. Karena kan zaman dulu tuh jurnalis tuh mungkin apalagi zaman Orde Baru dulu kan. Untuk apalagi Tempo. Awal terus di Tempo Iya, saya di Tempo dari koresponden di Tempo Biro Jawa Timur dan Indonesia Timur. Itu memutuskan jadi jurnalis itu gimana? Ya sebenarnya lebih karena kecelakaan aja. Kecelakaan karena nggak tahu, tapi sebagai hobi memang saya ya senang aja nulis, senang. Waktu kecil diajari bapak untuk konsep pidato. Ya kan, saya suka menjadi tokoh masyarakat yang dimintai tolong untuk melamar orang sampai ke ngasih pidato-pidato di mana itu biasanya konsepnya dibikin dulu sama saya. Nah, jadi situ belajar tentang alinea, tentang kalimat pertama, tentang tanda kutip segala macam diajari. Terus kemudian ketika SMA ada OSIS kan waktu itu istilahnya OSIS. Itu di SMA 2 Surabaya, Om jadi ketua seksi majalah. Itu aktif organisasi. mati. Kita pengurusnya yang buang kunci. Isinya puisi cinta untuk si doi sih. Berarti Om suka menulis surat cinta nih. Rajin bikin diary, rajin bikin catatan harian. Saya juga baca catatan harian kayak Anne Frank dulu, catatan harian Ahmad Wahid, catatan harian Sohoki, segala macam itu bagus-bagus. Itu bisa jadi inspirasi kita. Jadi 15 Agustus 87 kebetulan sebenarnya saya lagi mengantar teman yang mau bikin skripsi tentang yang membedakan dari segi konten analisis, membedakan Tempo dengan media yang lain. Nganterin dia, datanglah ke kantor Tempo Biro Surabaya di Jalan W. Supratman waktu itu. Saya ketemu sama kepala bironya, Mas Zainul Khrawi. Ya, itu juga wartawan senior. Kemudian dari situ dia
Heran kalau lihat saya semua koran saya bacain semua, koran, majalah Tempus tumpuk saya bacain semua. Terus dia nanya, senang baca ya mas? Ya senang dong. Terus suka nggak datang nemuin orang-orang di birokrasi, di pemerintahan, ngomong-ngomong itu? Saya suka. Emang Anda tertarik jadi wartawan? Itu awalnya. Terus saya tanya, ini pertanyaan apa tantangan? Katanya, ya dua-duanya. Oke, kalau iya saya mau ditantang seperti itu. Coba I will try to do my best as a journalist. Dan saya masih belajar, nggak ngerti gimana. Ya sudah, Anda mulai 15 Agustus, saya masih ingat 15 Agustus 1987. Maka saya langsung ke sana, nggak ngerti cara jurnalis kayak apa. Kadang-kadang bawa tas kayak apa ya, tas yang kayak seminar-seminar gitu, ya kan, yang zaman dulu itu wartawan kok kayak gini diketawain saya, ini mau ikut seminar apa wartawan gitu kan. Nah, masuklah di situ, terus kemudian dapat liputan pertama saya masih ingat adalah bagaimana Anda coba liput ada satu kepala desa di satu desa di Probolinggo di Jawa Timur yang kepalanya dipenggal rame-rame oleh masyarakatnya. Nah, itu karena apa ini? Apa yang terjadi? Yang salah kepala desanya, apakah masyarakatnya yang biadab gitu kan? Terus saya liput, datang ke sana, syaratnya harus ketemu sama para pihak yang kira-kira mengerti cerita di balik kejadian kriminal itu. Maka ya saya alhamdulillah bisa tembus wawancara polisi, saksi segala macam. Tentu saja nggak bisa wawancara korbannya karena sudah meninggal kan. Hantu. Ya itu. Jadi luar biasa banget. Terus dari situ kemudian saya ditugasi kemana-mana, liputan-liputan, umumnya liputan-liputan yang kebanyakan tentang isu-isu agama Islam, isu-isu saya ketika ada urusan kiai-kiai, pertemuan habaib, ini habaib kan, nah itu saya tugas untuk pokoknya menyangkut kegiatan organisasi Islam, NU, Muhammadiyah itu saya ditugasi. Maka ketika Gus Dur datang ke Jawa Timur, ke pelosok-pelosok pesantren itu saya ngikutin terus perkembangannya. Tapi waktu itu belum ada media online, masih majalah Tempo, masih cetak dan majalah aja waktu itu. Tempo kan sekarang berkembang jadi macam-macam. Nah dari situ kemudian saya ditawari ke Jakarta tahun 89 untuk Anda ikut liputan ke luar negeri. Ya oke. Nah, saya 89 saya berangkat. Kebetulan waktu itu karena isu-isu Islam saya kan ke Kementerian Agama, ke tokoh-tokoh MUI segala macam. Nah, ketemulah Menteri Agama ditawari untuk ikut berangkat rombongan meliput peristiwa pasca musibah terowongan Mina Al-Mu'aisim yang menewaskan orang-orang insya Allah syahid dari jamaah haji kita yang jumlahnya 600-an orang itu. Ya itu saya terus kemudian ya sudah langsung berangkat, langsung bikin paspor sehari jadi, bayangin bikin paspor sehari jadi, foto berangkat. Ikut rombongan Pak Menteri Agama waktu itu Pak Munawir Sajali di Boeing 747 kalau tidak salah waktu itu. Isinya yang harusnya diisi orang 300-an orang, ternyata kami hanya isi 24 orang, jadi kita main bola di kami kan berangkat dengan tugas untuk liputan, kita menelusuri di mana jamaah-jamaah haji Indonesia itu dikubur makamnya. Kita datang ke Ma'la, ke makam-makam para syuhada di hari, terus kemudian saya wawancara kepala polisian di Saudi menjelaskan kenapa terjadi demikian, dan akhirnya alhamdulillah diterima rombongan Menteri Agama diterima oleh Raja Saudi waktu itu, Raja Fahd waktu itu. Nah itu gengsi kita kalau kita nggak terima. Nah dari situlah terus kemudian muncul bantuan-bantuan kemanusiaan dari Saudi yang kemudian didirikan rumah sakit haji. Nah, rumah sakit haji di mana-mana, Jakarta, di mana di antaranya dari secara langsung dari berkah hasil kunjungan itu. Itu judulnya. Nah dari situ lantas saya sering liputan-liputan, kemudian untuk isu-isu Timur Tengah, ya kan saya ditugasi ke Sudan, ke Khartoum, saya ke Iran, ya ke Saudi tentu saja, dan ke Iran itu saya ke wilayah Teheran, ke Mashhad, ke ke tempat-tempat suci itu, wawancara ayatullah itu. Nah, itulah ceritanya. Jadi teman-teman kalau yang lihat Om ini kisahnya inspiratif banget dari ngambil teman skripsi, terus langsung ditawarin, ditantang loh ya. Itu rezeki anak soleh beneran. Dari liputan menggal orang ke
ke Saudi, ke luar negeri juga, Om ya? Iya, gratis lagi kan. Udah gratis dikasih uang saku lagi ya. Karena memang apa maksudnya kalau kita nih dari luar yang lihat kerjaan jurnalis kayak gitu, kita tuh kayak ya ampun asik banget sih gitu ngelihat langsung on the spot suatu kejadian, kita juga wawancara langsung ya kan, kita juga ya jalan-jalan ke luar negeri. Tapi apa sih Om hal-hal yang maksudnya yang nggak enaknya lah? Kalau tadi kan enaknya aja kan, apakah misalnya Om ada nggak ngerasa kayak takut-takut saat misalnya membahas sesuatu yang sensitif gitu? Ya manusiawi ya, wartawan juga manusia ya. Seperti hanya rocker juga manusia, wartawan manusia. Jadi pasti juga ada perasaan seperti itu ketika saya ditugasi mendatangi liputan-liputan kawasan konflik. Ya dulu saya liput di Perang Balkan. Ya, Perang Balkan waktu itu kan ada, terus kemudian dari ex Yugoslavia kan terpecah jadi Bosnia, Kroasia, kemudian ke Ljubljana, macam-macam kan, jadi negara ex Montenegro segala macam. Nah, itu saya datang ke sana awalnya berangkat dengan Pak Lukman Harun, Pak Jimlia Sidiki, memberi bantuan kemanusiaan sumbangan Indonesia pada kepedulian masyarakat Bosnia yang kebanyakan Muslim waktu itu. Lalu dari situ saya ditinggal sama mereka, saya terus stay di sana. Saya ikut dengan pasukan BBP meliput daerah konflik itu. Saya datang ke Split, ke dekat-dekat Dubrovnik waktu di Krajina, di daerah-daerah yang setelah banyak tempat-tempat yang puing-puing aja isinya habis kena bom waktu itu, dan perang waktu itu kan banyak sniper yang daerah konflik banget, penembak jitu yang kita nggak tahu siapa kawan siapa lawan, iya kan? Saya di situ ketemu Sri Kandinya Bosnia waktu itu. Terus saya kebetulan di hotel saya ada juga Perdana Menteri Jure Velivan, saya masih ingat Jure Velivan, Perdana Menteri Kroasia. Nah, saya wawancara di situ juga on the spot. Terus saya ketemu juga waktu itu ada Cat Steven lagi ke sana, penyanyi itu loh yang jadi Yusuf Islam itu, ya kan? Terus ya bedanya menarik lah di situ ya, kebayang bagaimana kita prinsip jurnalisme, benar lah kita mencari informasi sebaik-baiknya untuk bagaimana menunjukkan kepada publik benarnya satu peristiwa itu kayak apa berdasarkan pandangan subjektif kita ya. Tapi ya tantangannya ya di medan kayak begitu bagaimana? Kan tidak ada asuransi. Asuransi itu, apalagi asuransi itu wartawan yang meliput perang nggak ada. Maka ya sudah sekuat mungkin, sekuat tenaga lah. Waktu itu ya kartu kredit juga masih masih bujangan, masih tentang lantung ya kan. Tiba-tiba dibikin kartu kredit, saya nggak bisa sebutkan namanya kartu kredit yang dipakai di situ, tapi juga nggak bisa waktu itu, nggak bisa digesek, ya sudah pakai uang saku apa adanya, cash. Yang lucu waktu di dekat hotel saya itu di Zagreb, itu Zagreb di kotanya Kroasia ya, itu makanan kan susah, makanan Muslim, makanan itu susah itu. Ya kebanyakan kan memang ada unsur-unsur makanan yang nggak cocok untuk nggak diperolehkan oleh kita gitu kan, sehingga saya makannya apa tahu nggak? Saya pesen dong makan jagung. Di jalan tuh ada nenek-nenek jualan jagung rebus dalam satu di tali jandang kan. Ada kayak kita juga loh. Saya borong itu, borong 2 kresek, saya makan dia lumayan kan, mengenyangkan. Oke bener ya dok ya. Karena ini karbohidrat juga. Karbo ya. Wah itu mangan iku boleh-boleh. Bosen. Nah ya kan. Terus kemudian juga minum kopinya itu terkenal. Kamu pernah kopi? Kopinya Arabica. Kopi Turks Cafe. Dia sambil berdiri baca koran, saya monitor perkembangan selalu kan jabatnya. Minum kopi itu kecil. Cuy kan kecil. Gitu ya? Minum tapi kerasnya minta ampun ya. Gak bisa tidur semalaman. Nah, sudah itu kan standarnya kalau ikut pasukan PBB atau liputan perang itu harus pakai bulletproof disarankan, pakai jaket yang anti peluru. Ya kan? Nah, ini kan dana kan terbatas. Saya tanya, ini berapa harganya? Waktu saya ingat betul harganya. Kalau made in dari standar NATO itu $1.500. Waktu itu dolar masih mungkin 2.000 ya, walaupun gitu kan ya mahal susah kan dolarnya. Saya tawar bisa nggak lebih murah dikit? Oh bisa, kalau standar NATO itu yang lebih murah ada lagi nih standarnya non NATO tapi dipercaya memang kuat untuk menahan peluru, harganya lebih murah bisa $1.000. Waduh kurang, saya cuma $100 kurang. Wah nggak cukup ini, bisa nggak yang lebih murah lagi, bisa nggak?
Ya ada yang di bawah $1.000, ada di $900. Ya apa itu? Ya ini made in China. Loh ini kita lihat loh made in China, tapi kita tidak menjamin ini tembus apa enggak. Ya Allah sudah gitu. Dan rata-rata wartawan waktu itu saling berlomba-lomba kasih pengumuman, kami mau ke daerah sini, kalau mau yang bergabung ayo, kami mau ke sini mau bergabung ayo, gitu-gitu. Jadi kolaborasi, berkolab. Tidak hanya YouTuber aja yang kolab, tapi sebenarnya juga berkolaborasi. Itu yang di sana. Kemudian dalam konflik juga Sudan tuh kan lagi konflik di utara dan selatan. Dan saya alhamdulillah di situ saya bisa tembus wawancara Presiden Umar Hassan al-Bashir, Presiden Sudan, yang lagi dicari-cari oleh Amerika waktu itu, dicari-cari zaman Bush, dicari-cari sebagai termasuk list of the terrorist. Wawancara saya didampingi sama orang teman dari Palestina yang bantu terjemahan bahasa Arab. Saya campuran Arab Inggris ya kan, Arab kadang-kadang dikit, ya kan. Nah, jadi dikasih waktu sejam. Caranya bisa wawancara itu saya ya nunjukin dong saya orang yang aneh, dikira orang Jepang saya. Umumnya itu hitam orang Sudan. Nah, saya orangnya agak gelap gitu kan, atau agak putih ya, mata mereka kan. Agak putih dikira Jepang, ya. Jadi menonjol, tapi pakai songkoknya songkok haji. Jadi pas aja acara parade militer di sana dengan pesta rakyat di stadion sana, saya langsung begini-begini sama presiden di tengah-tengah. Jadi langsung kelihatan toh. Oh iya, dia langsung gini-gini. Nah, jadi dia tahu pasti ada orang Indonesia kan tanya nih, tanya siapa ini? Ini ada wartawan Indonesia yang kesasar ke sini dan ingin mewawancara dia. Jadi akhirnya alhamdulillah setelah parade itu saya dikasih waktu untuk interview sama beliau. Saya juga wawancara sama orang yang dituduh teroris juga yang musuhnya waktu itu dikejar-kejar sampai ke London. Namanya Hasan Abdullah Turabi. Hasan Turabi. Kalau Anda baca literatur tentang dia, karya-karya tulisnya cuma produktif dia dikejar-kejar juga teroris. Saya ketemu di rumahnya juga wawancara waktu itu. Lalu di konflik misalnya di Myanmar waktu itu masih belum stabil sekarang. Zaman ketika Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi waktu itu ya, bukan Aung San Suu Kyi yang sekarang yang berubah sekarang, itu masih di tahanan rumah. Nah, gimana bisa tembus wawancara Suu Kyi? Waktu itu saya tembus mewakili majalah Forum Keadilan, waktu itu belum di Tempo. Tempo sudah di Bredel, waktu itu saya diputar ke sana, ketemu sama Aung San Suu Kyi, wawancara. Caranya bagaimana? Ya saya lewat berbagai jalur, diplomat kita, ya travel bureau, tim suksesnya mereka, sampai tim dokternya saya lobby semua. Dan ketika dia ke tahanan rumah hanya bisa bicara berdiri di atas bangku gitu, yang dia bicara di depan rumahnya, hanya kan tahanan rumah. Dia di depan pagar dia pidato tentang ini demokrasi begini-begini. Nah saya juga bawa majalah Tempo itu sambil kasih kertas putih gitu, Tempo, I want to interview you gitu ya. Dia langsung kelihatan kan gitu. Dikasih waktu wawancara juga sama dia 1 jam lebih sama Aung San Suu Kyi waktu itu. Sekarang kan menjadi orang yang kuasa di sana. Waktu itu dalam tekanan militer. Hebat. Nah itu diantaranya, dan mana lagi yang lainnya. Banyak lagi. Tapi ini belum pernah saya katakan dimanapun loh, hanya di sini aja. Wah, spesial banget nih. Spesial banget nih. Kenapa? Karena ini bentuk apresiasi, juga rasa terima kasih karena Om Bay tadi juga kedatangan di kanal YouTube-nya YTV tadi tampil cerita tentang mitos dan realita ya kan? Ya. Ini seru banget ya tentang tadi ceritanya Om Boy zaman dulu nih. Jadi 87 belum lahir ya? Belum lahir. Ini lahir berapa? 93. Apa lagi? Itu Om Boy udah jadi jurnalis dari tahun itu. Iya. 89 udah melanglang buan. Iya. Nah, terus kalau pandangan Om Boy ini terhadap era digital sekarang ini kayak gimana Om Boy? Ya digital itu sebuah bahasa ilmiahnya keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua bisnis, termasuk bisnis industri media massa itu harus shifting, bergeser ke ranah digital. It's a must, nggak bisa lu mengelak, kalau nggak ya sudah kamu jadi media dinosaurus yang itu selesai. Harus update terus kok. Ya, dan ya kita Anda tahu lah, print itu kan mahal. Cetak itu makanya sekarang fisik koran itu mulai banyak tutup ya kan. Termasuk koran Tempo kan awal Januari diumumkan sudah tidak ada lagi. Banyak koran-koran yang lainnya ya kan yang sekarang ada ini, karena memang kalau bikin koran itu aslinya adalah semakin banyak eksemplar yang kamu cetak itu subsidi semuanya.
karena harga jualnya pasti lebih rendah daripada ongkos cetaknya. Jadi kalau bisnis media jangan bangga, opla kami 500.000 eksemplar diambil, itu lu bakar duit, ya kan? Karena subsidi bos, iya kan? Nah, jadi sekarang bergeser ke arah digital, mau tidak mau digital itu sekarang itu secara sempit kan diartikan sebagai media online saja. Mungkinlah fenomena .com itu udah ribuan kan, apalagi setelah direformasi nggak usah pakai surat izin usaha penerbitan pers, ya kan? Itu semua tinggal bagaimana supaya mereka itu secara usaha, secara prinsip itu diakui atau diverifikasi oleh Dewan Pers itu cukup. Karena lu bikin media online apa-apa kalau kemudian nggak jelas dan diverifikasi tidak akan diakui, nanti orang nggak percaya lagi siapa Anda gitu. Jadi apa namanya ke online. Jadi tidak hanya online yang digital itu ya satu format yang memang semuanya membuat serba menarik, semua device, semua bergeser ke arah device dan ini membawa konsekuensi perubahan perilaku jurnalis yang dulu rapatnya mungkin Senin, Rebo, Jumat sekian jam ini udah berubah. Ini kita media sekarang harus 24 jam harus ready, gitu loh. Nah ini tantangannya terberat di situ karena ternyata pada rezeki yang sudah kita peroleh melalui bentuk fisik ya di print atau apa. Kalau Tempo itu majalahnya kan masih bawa rezeki bagus itu. Ya majalahnya print majalah masih ada fisiknya. Karena memang untung di situ. Nah, apa namanya? Rezeki yang di majalah yang analog yang fisik itu tetap jangan sampai kabur, sudah ada di tangan, tapi secara digital bagaimana revenue streamingnya kita bisa dapat rezeki dari digital itu. Ya apa caranya? Karena terus terang aja teman-teman banyak yang menganggap bahwa rezeki dari digital itu masih belum terlalu signifikan. Tapi kan kita harus berubah ke sana. Shifting gitu. Itu tantangannya di situ untuk terus kemudian berinovasi, berkreasi, menciptakan platform-platform baru, apa namanya konten-konten baru yang kira-kira digital friendly kayak gitu. Ini zaman sekarang betul-betul harus informasi ya. Iya kalau informasi setiap sejam sekali orang udah nggak megang gadget pasti nyari informasi. Iya. Itu makanya semua media is in di apa namanya di device. It's on your device. The world is on your device. Itu semua kalau misalnya mau buka Tempo aplikasi kan sudah ada, kita pakai aplikasi segala macam, ya kan. Nanti kan tantangannya apakah harus menjadi langganan atau tidak kan gitu. Ya kan kalau langganan orang masih malas, tapi pelan-pelan orang mulai sadar untuk perlunya berlangganan yang melalui apa device apa namanya aplikasi digital itu sehingga itu kan mendorong apa namanya pengumpulan rezeki bagi media supaya itu bertahan dan membantu menyampaikan informasi pada masyarakat luas apa yang benar gitu loh. Ya ada lagi fenomena sekarang jadi platform di YouTube, di medsos segala macam itu bentuk lain lagi. Ini juga jadi tantangan media yang lain yang sudah mainstream lagi untuk bagaimana mereka juga masuk ke ranah-ranah medsos ini yang sesuai dengan kebutuhan ala medsos tersebut ya. Ya ini sekarang semua lagi rame-rame bermigrasi ke sana juga. Benar. Ada nggak sih pengalaman sampai sekarang Om nggak pernah melupakan itu Om untuk acara liputan Om gitu. Tadi kan liputan memang berkesan banget tapi betul-betul Om tuh kayak ngerasa wah ini benar-benar ini sulit banget nih akhirnya gua alhamdulillah tercapai juga gitu loh. Itu pengalaman Om yang berkesan banget apa sih? Ya kebanggaan dan kebahagiaan seorang wartawan adalah ketika dia sebagai figur yang menjadi saksi sejarah itu benar-benar bisa menyaksikan satu peristiwa besar yang tidak semua orang bisa mendapatkan akses untuk disaksi itu. Jadi bagi saya setiap wawancara khusus dengan narasumber eksklusif yang tidak semua media bisa mengakses itu satu kebahagiaan. Saya bisa wawancara apa namanya presiden waktu itu sama Presiden Soeharto belum sempat wawancara saya. Misalnya wawancara dengan Presiden Habibie, dengan Presiden Yudhoyono, dengan Mega. Ya kan dengan Pak Prabowo, dengan tokoh-tokoh VIP kita, itu kita bisa tembus, itu luar biasa. Lalu kemudian juga dengan tokoh-tokoh yang sudah dicari oleh masyarakat kita, orang ingin tahu gitu loh. Lalu cita-cita saya dulu bisa wawancara misalnya sama Muammar Gaddafi, dia kan, tapi keburu-buru dia kan. Dulu juga wawancara, idealnya tuh pengen wawancara sama apa namanya Saddam Hussein. Keburu juga. Saya juga kemarin wawancara Osama bin Laden misalnya. Nah itu keburu juga dibombardir ya kan. Nah itu
jurnalisme di situ tantangannya. Tapi kemudian yang enak adalah selain mendapatkan sumber-sumber eksklusif yang kita bisa dapat wawancara spesial hanya untuk kita, yang lain nggak dapat, itu kegembiraan. Ketika dengan Pak Prabowo misalnya, saya wawancara Pak Prabowo ketika beliau lagi di Jordan, di Amman waktu itu, saya di apartemen beliau, saya interview khusus, itu belum ada jurnalis yang bisa wawancara beliau. Saya diterima hampir 2 jam ngobrol ngalor ngidul beliau tentang bisnisnya, tentang ngapain aja di sana dan seterusnya. Orang kan pengen tahu, kan? Lalu juga dalam peristiwa besar ya itu tadi saya bisa datang ya misalnya wawancara dengan Aung San Suu Kyi, wawancara dengan Hasan al-Bashir, dengan tokoh-tokoh lainnya. Ini saya juga pernah wawancara Nur Miswari, waktu itu orang yang juga sedang dicari sebagai pemimpin MNLF, Moro National Liberation Front, Kebebasan Nasional Moro. Saya diundang sampai dengan intelijen mereka. Saya ke Filipina Selatan, masuk ke hutan-hutan melalui beberapa checkpoint, belaga kayak orang pilon begitu kan, orang bego gitu kalau bawa mesin tik masih tradisional, mesin tiknya masih tik brother waktu itu ya, masih manual lagi, begini kayak orang bego gitu, lewat lolos ini, lewat checking point ini. Miswari, rupanya saya tidur ya, tapi ya nggak bisa tidur, kan atapnya rumbia, hujan lagi. Hujan rumbia, hujan, basah. Ada yang masih bolong di situ, jadi tetesan hujannya kasih ke bawah sampai ke kaki saya, jadi nggak bisa tidur. Keluar saya mau cari angin, keluar, wah dijaga sama beberapa pasukan pengawal dia yang pakai M16, pakai Kalashnikov, pakai ada Mr. Pinatubo waktu itu yang bawa basoka, jagain semua di situ. Nah itu, jadi di peristiwa di situ meliput Al-Muaisim itu kan juga nggak gampang. Hanya mengundang 5 orang wartawan, kalau salah Pak Munawir Sajali waktu itu, kita kan jadi tahu makam-makam para syuhada Indonesia itu di mana saja. Saya langsung lihat itu di makam kan ada sedikit kayak bunderan, cor-coran gitu, dibuka gitu. Oh, masih ada lalatnya, masih bertebaran. Itu masih jenazahnya kan ya waktu itu dalam situasi darurat kan, satu lubang rame waktu itu kan, dan tidak ada tanda kan, kayak Indonesia kan makanya ada nisannya, tidak ada tanda, batu aja begitu. Nah pokoknya di sini Indonesia, situ lagi, nah, terus ketemu dengan tokoh-tokoh Ayatullah di Iran, gitu, orang Amin Sanjani, Ali Taskhiri, sama sih ingat semua. Itu yang jadi idola Indonesia saya ketemu, alhamdulillah, iya kan? Saya bisa wawancara Cat Steven, iya kan? Morning has broken dulu kan katanya. Morning has broken. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Aku udah ya. Nggak tahu. Udah beda zaman. Nah, jadi itu ya, kegembiraan adalah ketika saya bisa dapat wawancara khusus dengan orang-orang yang susah ditembus. Kemudian yang kedua, saya bisa menjadi saksi sejarah atas peristiwa besar. Dan saya ada di situ gitu loh. Hebat. Enggak, kalau bukan dekat sih enggak. Saya lebih dekat dengan Anda. Sektor perikanan itu rata-rata 220-an triliun setahun. Tapi yang masuk ke negara sebagai pendapatan negara bukan pajak itu nggak sampai 600 miliar. Aduh, sopo gila? Harusnya tahu deh Om. Aduh, ini yang sering nampil di acara dangdut, dulunya. Oh, no. Saya